Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita ada di dalam renungan malam Sosianim. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya di dalamnya ada kebahagiaan bagi orang percaya yang terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berkati pembacaan firman-Mu malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Tawarikh 2 ayat yang kedua sampai ke 19. Namun ayat ini menceritakan bagaimana Raja Daud mempunyai keinginan untuk membangun rumah Tuhan yang megah. Namun kalau kita membaca ayat yang panjang ini, kita mengambil ayat mas di sana di ayat ke-8 dikatakan Tuhan tidak mengizinkan untuk Daud membangun bait suci yang megah bagi Tuhan. Namun Tuhan pernah berjanji kepada Daud, bukan? Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Tawarikh 6 ayat yang ke-10 dan ke-11, di sana Tuhan menggenapi janji Tuhan kepada Daud menggantikan Salomo untuk membangun bait Allah yang dirindukan oleh Daud. Di sini kita melihat ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Namun bagi seorang Daud, dia tidak tinggal diam. Ya. Dia mempersiapkan perbekalan untuk Salomo dapat membangun rumah Tuhan yang megah. Nah, berbicara tentang mimpi, ya, karena saya malam hari ini mengambil judul menggapai mimpi, menggapai impian. Ya. Berbicara mengenai impian Raja Daud ini yang pernah berkeinginan mendirikan rumah kediaman bagi nama Tuhan, namun Tuhan seolah-olah tidak mengizinkan menggapai impian itu. Dan dia berfirman dalam ayat yang ke-8 itu, Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Tapi sebagai gantinya Tuhan menunjuk Salomo, anaknya, untuk merealisasikan impian ayahnya. Yang kita catat di sini adalah tentang menggapai impian. Apakah Daud menyerah? Ya, ketika Tuhan tidak izinkan, tidak. Daud justru giat membantu Salomo menyediakan bahan-bahan kebutuhan bagi pembangunan rumah Tuhan. Dan pada akhirnya rumah Tuhan yang merupakan impian Daud itu berhasil didirikan. Itu yang tertulis di dalam 2 Tawarikh 6 ayat yang 10 dan 11. Saudara dapat baca di sana. Ya, namun catatan saya, ketika kita menghadapi hal-hal yang seolah-olah Tuhan tidak izinkan, kita perlu mengingat bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Memang di dalam Mazmur 92 yang saya baca, dituliskan juga Mazmur 92 gini, ketika kita berkeinginan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, seolah-olah kita, tetapi dikatakan pekerjaan-pekerjaan besar itu Tuhan punya. Ya. Tuhan menyatakan rancangan-rancangannya kepada orang-orang yang mau dan bijaksana dan memang mereka dipilih oleh Tuhan. Di sana dikatakan betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Allah dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Mazmur 92 ayat yang ke-8. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang besar. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan impian-impian kita, terus kita seolah-olah tidak bisa melaksanakannya dan kita menyerah. Daud tidak menyerah. Bahkan kalau kita mundur sedikit di dalam Mazmur 91, yaitu tadi 92. Rancangan-rancangan Tuhan diberikan itu kepada orang-orang yang mau terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Di Mazmur 91 juga dituliskan, sungguh kepada orang yang hatinya melekat kepadaku. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saya bacakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, seringkali kita tidak lepas dari hal-hal yang membuat kita lemah, membuat kita lesu. Tetapi disinilah semangat Daud yang kita lihat, melekat. Apa artinya melekat? Seperti pokok anggur, dikatakan Yesus pokok anggur yang benar, kita adalah carang-carangnya yang terus dibersihkan. Ketika begitu banyak kegagalan kita, jangan menyerah. Tetapi berjuanglah untuk kita menggapai apa yang menjadi impian. Ya. Jadi Daud terus berupaya bukan untuk membangun, tetapi dia terus berusaha untuk mengerti bahwa rencana Tuhan akan tetap terjadi dalam hidupnya. Hari ini kita diingatkan untuk tidak menyerah atas sebuah impian, atas sebuah kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan. Tidak perlu memikirkan apakah impian itu akhirnya akan menjadi kenyataan atau tidak. Faktanya, sekalipun tidak mencapai ujung langit, setidak-tidaknya kita telah berani mengepakkan sayap, lalu terbang melihat apa yang Tuhan sedang buat di dalam keindahan dunia ini. Ingatlah, impian akan tetap menjadi impian. Kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan hanya merupakan sebuah kerinduan kalau kita tidak berani melangkahkan kaki ke depan. Jadi apabila kita mempunyai kerinduan dan mau berusaha untuk menyenangkan Tuhan, mari bergerak terus bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan lakukan perkara yang besar. Impian Tuhan bukan impian kita. Impian Tuhan itu apa? Dia hanya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia tidak inginkan seorang pun binasa. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, namun dia menantikan pertobatan orang fasik. Dan mungkin keadaan kita pun, kita harus terus memeriksa keadaan kita sampai kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud, sekalipun banyak hal yang Daud lakukan juga menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan buktikan dia genapi janjinya bagi Daud. Sebab itu kata-kata terakhir saya, impian adalah milik setiap orang yang mempunyai tangan iman dan keberanian untuk menggapainya. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, mari kita semakin giat melakukannya, melakukan pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terhilang. Puji Tuhan. Mari kita bermimpi malam hari ini. Banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang begitu mengalami kesesakan-kesesakan. Tapi kita ajak mereka untuk melekat kepada Tuhan, melekat kepada pokok anggur yang benar untuk dibersihkan dan terus berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan kami. Kami bukan orang-orang yang bodoh, yang bebal ya Tuhan. Kami mengerti firman Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati firman ini di dalam hidup kami. Supaya pada malam hari ini Tuhan, ketika kami juga masuk dalam istirahat, Tuhan yang mengingatkan kami kepada teman-teman, saudara-saudara kami yang masih jauh di belakang sana Tuhan. Supaya mereka juga dapat menerima kabar baik, yaitu Engkaulah juru selamat dunia ini. Dan Engkau menjamah mereka ya Tuhan, supaya mereka juga beroleh pengertian. Mereka tidak menjadi orang-orang yang lalai, mereka tidak menjadi orang-orang yang bodoh untuk tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena pada hari-hari yang sisa ini, biarlah semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang percaya terus mencari Tuhan. Sehingga kami boleh mencapai apa yang Tuhan rindukan. Kami boleh menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Dipenuhi dengan kasih-Mu. Dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Untuk terus melakukan dan melakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau berkati anak-anak Tuhan. Engkau berkati orang-orang percaya yang telah mendengarkan kembali renungan ini. Firman-Mu ini pelita bagi kaki kami. Dan Engkau yang memberkati semua langkah-langkah kehidupan orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus
Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan menambahkan iman mereka kepada kebajikan dan kerelaan untuk mencari Tuhan selagi Engkau berkenan untuk ditemui. Puji namamu Tuhan, sempurnakan doa sembahyang ini. Kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Sosyanim bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.